diplomat itu kan wakil negara di luar negeri. Tetap dua-duanya sebenarnya orang penting di Kemlu ya. Ada beberapa kejanggalan yang memang menjadi, bahkan di antara teman-teman yang mendampingi kasus perlindungan WNI, itu tanda tanya gitu loh di mana-mana. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat. Sekali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Kalau memang ada masalah di dalam kantor, itu jangan sampai membahayakan nyawa dari si diplomat. Misteri kematian dua pegawai perwakilan Indonesia Arya Daru Pangayunan dan Zetro Leonardo Purba mengguncang publik. Arya Daru adalah seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri dan Zetro Leonardo Purba merupakan staf kanselerai di KBRI 5 Peru. Indonesia memiliki sekitar 150 kantor perwakilan di dunia. Tugas diplomat beragam, mulai dari pengumpulan informasi, melindungi WNI, hingga menjadi representasi negara. Fungsi perlindungan WNI disebut sebagai tugas paling berat. Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia saat dua pegawai perwakilan Indonesia, Arya Daru Pangayunan dan Zetro Leonardo, ditemukan meninggal dunia. Arya Daru ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025 di kamar kosnya di Gondia Kecil, Jakarta Pusat. Kondisi wajahnya terlilit lakban kuning dan dibungkus plastik. Meski polisi menyebut tidak ada tanda kekerasan dari visum luar, namun publik menilai ada banyak kejanggalan. Sementara itu pada 1 September 2025, Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal saat bersepeda bersama istrinya di Lima, Peru. Istrinya selamat dan saat ini dalam perlindungan. Kasus ADP dan Zetro memunculkan spekulasi adanya persaingan internal di Kemlu serta kemungkinan terkait jaringan trafficking internasional yang diduga melibatkan aparat. Pengamat menilai jika ditelusuri serius, jejaring ini akan mudah terlacak. DPR dan publik mendesak pemerintah untuk tidak menganggap remeh peristiwa ini. Diplomat dan staf Kemlu di luar negeri bukan sekedar individu, namun simbol dan wakil negara. Kasus ini harus diusut tuntas demi keamanan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Selamat malam. Pekerjaan diplomat memang mempunyai risiko yang sangat berat, apalagi mereka yang menangani masalah-masalah yang melanggar hukum. Saya Komandan Hanafi, kali ini dalam One on One akan membahas apa saja risiko diplomat dan apa saja tantangan-tantangan bagi seorang diplomat yang bertugas di daerah-daerah baik yang aman maupun yang tidak aman. Saya saat ini bersama Mbak Dina Prapto Raharja ya, sebagai praktisi diplomasi, Mbak. Yes. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, Mas Lukman. Terima kasih. Okay. Mbak, sebagai pakar atau praktisi diplomasi yang sudah malang melintang, saya dengar juga sebagai pengajar di Kemenlu. Berapa banyak udah diplomat-diplomat Kemenlu yang sekarang bertugas entah tersebar di mana yang pernah diajar sama Mbak Dina? Waduh, sekali ngajar tuh paling nggak 30 orang. Udah berapa angkatan ya? Oh gitu. Dari sekarang udah angkatan 79. Waduh, dulu tuh 60, mungkin mulai 60-an lah ya, atau 50 akhir gitu. Jadi ya udah lama lah. Saya jadi penasaran, kenapa sih mereka bukannya para diplomat itu punya background edukasi sekolah-sekolah sebelumnya, tetapi kenapa ada sekolah lagi? Dan Mbak Dina itu apa aja sih yang disampaikan kepada diplomat ini? Seputar apa misalnya biar pada banyak tahu nih, karena banyak yang belum tahu nih. Belum tahu ya. Jadi kalau diplomat itu latar belakangnya
beragam. Jadi mereka biasanya kalau pembukaan dia terima orang yang dari sastra juga dia terima, ekonomi, kemudian ilmu sosial seperti hubungan internasional atau bahkan ada yang sosiologi, administrasi negara, pokoknya dibuka lah, hukum, itu dia buka. Nah karena datang dari beragam, karena tugas diplomasi macam-macam. Macam-macam, nanti ada yang ngurus protokol, ada yang ngurus perjanjian internasional, ada yang negosiasi. Jadi pembagian tugasnya beragam, maka latar belakangnya beragam. Nah, sekolahnya itu ada 3 jenjang. Kalau baru masuk itu namanya sekdilu. Sekdilu. Dekat pertama lah. Baru pertama fresh graduate itu dilatih dulu di situ. Nah, nanti kalau udah tahun ke-8 atau 10, sampai 10 tuh boleh ngelamar yang kedua. Jadi sudah penempatan pertama, baru dia ambil yang namanya madya. Nanti kalau udah lulus madya, dia bisa ambil posisi seperti ketua koordinator bidang atau apa di direktorat masing-masing. Kalau sudah 15-20 tahun, ikut yang ketiga karena dia akan menjadi pimpinan. Jadi biasanya kalau pendahuluan itu ya dia akan diberitahu berbagai macam protokol, aturan, formulir sampai apa saja konsekuensi hukum dari pelanggaran macam-macam lah ya. Itu kalau masih dasar kan perlu orientasi gitu. Kalau madya dia udah mulai mendukung pimpinan. Jadi banyak risetnya, banyak penulisan dokumen misalnya gitu. Kalau udah senior ya dia harus mengambil keputusan. Jadi belajar juga mengambil keputusan. Dari kan Mbak Dina sebagai pengajar paling tidak juga yang namanya ngajar punya riset-riset atau mungkin malah justru punya pengalaman langsung gitu. Apa saja sebenarnya resiko-resiko seorang diplomat itu sih? Diplomat itu tempat kita punya punya kantor perwakilan itu sampai 150 negara di seluruh dunia. Belum lagi ada yang di konsul atau konsul jenderal. Jadi itu kalau konsul itu biasanya urusannya visa, perlindungan tenaga kerja gitu ya. Tapi kalau diplomat yang ditaruh di kantor perwakilan KBRI, kedutaan besar, itu macam-macam tergantung negaranya mana. Saya kasih contoh misalnya negara yang kecil seperti Vatikan, Tahta Suci Vatikan, itu cuma ada fungsi sosial budaya. Nah, tapi kalau yang besar seperti Singapura, nah itu ada sosial budaya, ekonomi, kemudian politik tentu saja. Jadi itu yang paling ini. Nanti kemudian biasanya ada teman-temannya atase, pertahanan atau kepolisian, kebudayaan. Jadi tugas diplomat itu beragam. Ada mulai dari mengumpulkan informasi. Informasi itu biasanya harus rutin dikirim ke dalam negeri. Kemudian yang kedua itu sesudah mengumpulkan informasi mereka harus mengolah, menjadikannya materi untuk negosiasi, disebar untuk misalnya ada menyusun perjanjian tertentu atau menginisiasi pertemuan tertentu. Nah yang ngeri-ngeri sedap itu yang pekerjaan perlindungan WNI. Ini ngeri-ngeri WNI. Seperti ini dong berarti ya kemarin si almarhum Arya Daru ya, kan dia ada di PWNI ya. Betul. Dan ada lagi fungsi juga yang sifatnya pertahanan keamanan itu juga biasanya ada ngeri-ngerinya juga. Jadi misalnya melepaskan tawanan, kasus-kasus negara daerah-daerah yang konflik seperti Mindanao gitu kan. Anda bisa membayangkan diplomat juga turun sampai ke hutan-hutan. Itu jadi kalau perlindungan WNI kenapa ngeri-ngeri sedap tadi saya bilang karena kasus yang menjerat tenaga kerja kita itu macam-macam. Mulai dari yang penyelundupan orang, ada yang perdagangan orang, sampai yang terlibat ya memang kasus-kasus misalnya korupsi atau yang lain-lain gitu. Jadi itu semua juga tanggung jawab. Karena diplomat itu kan wakil negara di luar negeri. Gitu. Nah Mbak, di ngeri-ngeri sedap nih, ini agak-agak menarik nih karena kebetulan ada juga yang sampai sekarang masih jadi misteri. Ini ngeri-ngeri juga penyebabnya nih. Si Arya Daru kan meninggal di lakban, tapi sebelum di lakban ditutup plastik dulu gitu. Ini kalau kaitan dengan yang resiko-resiko yang ngeri-ngeri sedap itu ada, kalau Mbak Dina ngelihatnya itu kesimpulan sementara dari aparat kita, wajar nggak sih kalau dibilang itu meninggal tidak melibatkan orang lain, alias bahasa kampungnya bunuh diri lah. Percaya nggak Mbak Dina? Menurut saya ada beberapa kejanggalan yang memang menjadi bahkan di antara teman-teman yang mendampingi kasus perlindungan WNI itu tanda tanya gitu loh di mana-mana. Jadi sebenarnya banyak yang kepo gitu, banyak yang pengen tahu gitu. Ini gimana? Karena misalnya
kan HP-nya hilang. Iya, betul. HP hilang kok nggak ada kabarnya, padahal kan biasanya polisi gampang ya kalau melacak jejak digital. Udah gitu dia tinggal di daerah yang padat, ini daerah dekat Gunung Dia sini toh. Harusnya CCTV dari titik Kemlu kan nggak jauh dari sini ya. Terus titik terakhir dia berada, semua tempat bisa dilacak dia bersama siapa, kemudian apa namanya CCTV di mana-mana. Kemudian kalau bicara istrinya, maksud ya istrinya taunya terbatas sih tentang kegiatan suaminya itu. Yang saya pahami satu hal ya, memang mungkin dari pihak Kementerian Luar Negeri berkehendak agar situasi di dalam tugas diplomasi itu tetap tidak terganggu. Mungkin jadi tidak mau dibuka terlalu ini ya, tapi minimal harusnya keluarga itu merasa tetap dapat perhatian ya itu. Jadi ya gitulah. Kalau ini kan sebetulnya baru kemarin lah ngobrol sama Pak Ito ya. Pak Ito itu sampai sekarang ya memang menurut beliau yang umur hidupnya habis untuk jadi penyidik di Barreskrim, bahkan juga jadi duta besar kan. Beliau sih menyayangkan HP itu menjadi kunci, tapi kenapa sampai sekarang masih hilang gitu. Malah agak lainnya sih ini HP-nya apa menghilang nih gitu. Ini memang biasanya diplomat ini juga emang sering ya berkomunikasi juga dengan alat komunikasi. Oh ya, definitely HP, kemudian komputer. Apa nggak ada kabar ya soal komputer ya? Karena komputer itu biasanya juga ada komputer kantor yang memang nggak bisa dibawa-bawa. Jadi hal-hal yang sifatnya kedinasan dan rahasia biasanya ada semua tuh di komputer kantor. Kalau dibawa-bawa ya kemana-mana kan dia harus nyatet, harus segala macam ya. Itu kunci itu untuk jejak sebenarnya. Betul. Nah, ada juga nih sebenarnya, semakin kesini nih Mbak, saya kemarin juga ngobrol sama wawancara sama Wakil Ketua LPSK Mbak Susila Ningtyas itu kan. Beliau mengatakan bahwa 2013 atau 2014 itu beliau itu ngurus kasus TPPO itu di Maluku, tapi saya bingung apa kasusnya di Maluku atau di Myanmar, pokoknya kaitan dua kota itulah itu. Dari LPSK ke sana terus didampingin sama almarhum Arya Daru itu. Kasusnya kasus TPPO gitu. Nah, sementara kalau ngeliat dari kesimpulan rilis Polda waktu itu, saya nggak mengatakan polisi yang merilis ya, tapi ada ahli apa digital atau apalah itu kan mengatakan salah satunya email kan yang menghubungi apalah sebuah lembaga kejiwaan atau apa gitu. Kalau si kemarin Mbak Susi sih mengatakan ya kalau mungkin di tahun itu biasa-biasa aja, memang banyak kasus ini kayaknya agak aneh gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Dina, mungkin gak sih seorang diplomat kan sama dengan kita juga kan, belajar terus dan terus tuh. Mungkin gak sih ketika dia saat itu mendampingi LPSK mungkin ya, tapi karena dia juga masih baru saat itu, mungkin baru tingkat apa satu mungkin tadi yang Mbak sampaikan. Jadi mau nanya sungkan, akhirnya dia belajar menghubungi, mencari referensi, akhirnya email sebagainya untuk mengetahui kalau orang korban seperti apa itu. Mungkin nggak sih Mbak itu, tapi jadi dia mencari itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan kantor pekerjaan gitu. Mungkin sangat mungkin karena mengerjakan pendampingan misalnya kasus terkait perdagangan orang atau pelanggaran hukum lah terkait yang perlu perlindungan ya buat orang-orang Indonesia di luar negeri. Kalau dia di divisi itu biasanya kerjanya tim, pasti kerja tim, dan nggak mungkin dia mengambil satu. Sangat kecil kemungkinan orang Kemlu itu level yang masih junior, yang senior nggak tahu dia ngapain. Karena biasanya itu perintahnya clear, kalaupun dia harus explore biasanya promnya tuh jelas gitu ya, promnya jelas. Jadi LPSK itu di Indonesia kan fungsinya untuk mendampingi korban ya, memberikan saksi dan korban, itu memberi perlindungan. Jadi yang saya pertanyakan ya, kadang-kadang time frame-nya yang dibahas antara kejadian beliau mendampingi itu dengan kematiannya ini kan jauh tuh time frame waktunya. Jadi dan dia kan nggak seterusnya ada di divisi itu kan, dia kan sempat ada di direktorat lain. Nah saya mohon maaf saya nggak tahu ya persisnya itu dia pernah duduk di posisi apa saja gitu.
Tapi kalau ada data seperti itu, tentu kita bisa lacak dan atasannya harusnya punya informasi. Siapa itu bisa dilacak semuanya, bisa menceritakan keterlibatannya itu apa. Setahu saya pembicaraan di antara kalangan diplomat itu relatif minim soal ini. Dan memang masing-masing nggak ingin mengungkap kecuali diminta. Karena mungkin kerjanya mirip intelijen ya, jadinya rahasia ya, kecuali atasan atau tim sendiri. Atau tim sendiri.